Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idwan Majid. Saya mahasiswa manajemen dari kelas MJ 303. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas manajemen operasional 1. Pada jawaban kasus pertama, kami memiliki data yaitu permintaan 250, 400, 1050 dan juga 450 unit. Opsi produksi konstan 500 dengan produksi bergelombang atau variabel, lalu adanya moderat 450 per 850 dengan kapasitas maksimum yaitu 1000 unit. Biaya penyimpanan 100 unit per kuartal, lalu perputaran tenaga kerja 4.000 rupiah per 200 unit kenaikan, lalu dibebankan biaya subkontrak 2.000 per unit, dan adanya lembur 1000 unit jika melebihi 700 unit. Perhitungan biaya yang pertama yaitu produksi konstan 500 unit. Pada triwulan pertama, produksi yaitu sebesar 500 dengan permintaan 250 dan disimpan sebesar 250. Dengan dibebankan biaya simpan yaitu sebesar 25.000, tidak adanya biaya subkontrak dengan biaya total 25.000. Lalu pada triwulan kedua, produksi sebesar 500 dengan permintaan 400 dan simpan 100 unit. Lalu dikenakan beban sebesar 10.000 unit, 10.000 rupiah dengan tidak adanya biaya subkontrak dan biaya total 10.000. Lalu pada data triwulan ketiga, produksi sebesar 500, permintaan sebesar 1050 dengan disimpannya 550, ya, tidak dikenakan biaya simpan, tapi dikenakan biaya subkontrak yaitu sebesar 1 juta. Lalu pada triwulan keempat, produksi sebesar 500, permintaan 450 dengan simpan 50 dengan biaya penyimpanan yaitu sebesar 5.000 rupiah, tidak adanya biaya subkontrak dengan biaya total 5.000 rupiah. Total dari keseluruhannya itu sebesar 1.350.000. Lalu data perhitungannya itu sebesar triwulan pertama. Jumlah biaya simpan unit triwulan 1 dikali biaya simpan per unit 250 dikali 100 rupiah yaitu sebesar 25.000 rupiah. Pada triwulan kedua, jumlah biaya simpan triwulan 1 ditambah biaya penyimpanan triwulan kedua yaitu 25.000 rupiah ditambah 10.000 rupiah, yaitu dibebankan biaya sebesar 35.000 rupiah. Pada triwulan keempat, ya, jumlah simpan unit triwulan keempat dikali biaya simpan per unit 50 dikali 100 rupiah yaitu sebesar 5.000. Total biaya simpan dalam 1 tahun 25.000 ditambah 35.000 dan 5.000 yaitu sama dengan 65.000 rupiah. Dengan dibebankan biaya subkontrak triwulan ketiga yaitu sebesar 1 juta, total biaya produksi konstan yaitu 65.000 ditambah 1 juta sebanyak 1.065.000. Lalu kita selanjutnya membahas pada pola produksi bergelombang atau variabel. Pada triwulan pertama, produksi sebesar 250, permintaan 250, tidak dikenakan biaya simpan, perputaran tenaga kerja tidak ada, lembur tidak ada, subkontrak tidak ada. Pada triwulan kedua, produksi sebesar 400, permintaan sebesar 400 unit dan tidak adanya simpan, perputaran tenaga kerja 150 naik, tidak adanya biaya lembur dan juga subkontrak. Lalu pada triwulan ketiga, produksi sebesar 1050, permintaan 1050, tidak adanya biaya simpan, perputaran tenaga kerja itu 300, dengan biaya lembur 1000 dikurang 700 sama dengan 300, ya. Dengan biaya subkontrak 1050 dikurang 1000 yaitu 50. Pada triwulan keempat, produksi 450 dengan permintaan 450, tidak adanya biaya simpan, tidak adanya disimpan, perputaran tenaga kerja itu 250 turun. Lalu biaya simpan tidak ada. Biaya perputaran tenaga kerja triwulan pertama, jumlah produksi naik sebesar 150 dari 250 menjadi 400. Maka tidak dikenakan biaya perputaran tenaga kerja sama dengan 0 rupiah. Pada triwulan kedua, jumlah produksi naik sebesar 300
jumlah produksi naik dikali biaya perputaran naik kerja, yaitu 300 dikali 4.000, sama dengan Rp1.200.000. Pada triwulan keempat, karena turun produksi, jadi jumlah biaya labor turnover sama dengan Rp0 dengan biaya total perputaran tenaga kerja 1 tahun, yaitu sebesar 1.200.000, biaya lembur 300 unit dikali biaya lembur per unit, lalu 300 dikali 1.000 sama dengan 300.000. Lalu biaya subkontrak pada triwulan ketiga dengan produksi sebesar 1.000 unit, maka terdapat kelebihan 50 unit dan dialihkan ke subkontrak. 50 dikali 2.000 sama dengan 10.000. Total biaya produksi bergelombang yaitu 1.200.000 ditambah 300.000 ditambah 10.000 yaitu sebesar 1.510.000. Lalu kita punya data pola produksi moderat. Pada triwulan pertama, produksi yaitu sebesar 450, permintaan 250, dengan simpan 200, tidak adanya perputaran tenaga kerja, dikenakan biaya simpan yaitu 20.000, tidak adanya biaya lembur. Pada data triwulan kedua, produksi 450, permintaan 400, dengan simpan 250. Lalu perputaran tenaga kerja tidak ada, biaya penyimpanan yaitu sebesar 25.000 dan tidak adanya biaya lembur. Lalu pada triwulan ketiga, produksi sebesar 850, permintaan 1.050, yaitu disimpan sebanyak 50 unit, dengan perputaran tenaga kerja yaitu 400, dan biaya simpan yaitu 5.000. Dengan biaya lembur sebesar 150.000. Pada triwulan keempat, produksi 850 dengan permintaan 450 dan dikenakan simpan yaitu 450 unit. Perputaran tenaga kerja tidak ada dan adanya biaya penyimpanan yaitu 45.000 dan biaya lembur sebesar 150.000. Lalu data perhitungannya dengan biaya simpan triwulan 1, jumlah unit simpan unit triwulan 1 dikali biaya simpan per unit, yaitu 200 dikali 100, yaitu sebesar 20.000. Triwulan kedua, jumlah unit simpan unit triwulan 2 dikali biaya simpan per unit, 250 dikali 100, yaitu sebesar 25.000. Pada triwulan ketiga, jumlah unit simpan unit triwulan 3 dikali biaya simpan per unit, yaitu 50 dikali 100 sebesar Rp5.000. Pada triwulan keempat, jumlah unit simpan unit triwulan 4 dikali biaya simpan per unit, yaitu 450 dikali 100, yaitu sebesar Rp45.000. Jumlah biaya simpan selama setahun. Lalu biaya perputaran tenaga kerja, jumlah produksi naik dikali biaya perputaran naik kerja, yaitu 400 dikali 4.000 sebesar Rp1.600.000. Dikenakannya biaya lembur pada triwulan ketiga yaitu sebesar 150.000, pada triwulan keempat yaitu sebesar 150.000, dengan total biaya lembur yaitu sebesar 300.000. Tidak adanya biaya subkontrak sama dengan Rp0, dan total biaya produksi moderat yaitu 95.000 ditambah 1.600.000 ditambah 300.000 sama dengan 1.095.000. Kesimpulannya pada pola produksi tersebut, yaitu pada opsi pertama, produksi kontan adalah pilihan yang paling hemat biaya dalam kasus ini. Namun perlu dipertimbangkan kembali faktor-faktor lain. Fleksibilitas tenaga kerja, apakah perusahaan mampu dengan cepat menyesuaikan jumlah tenaga kerja sesuai dengan fluktuasi permintaan. Lalu stabilitas produksi yang terus berubah dapat mengganggu proses produksi dan kualitas produksi. Lalu, kepuasan pelanggan. Apakah memenuhi permintaan secara persis sangat penting bagi perusahaan? Rekomendasi jika fleksibilitas tenaga kerja tinggi dan kepuasan pelanggan sangat penting, opsi yang pertama adalah pilihan yang terbaik. Jika melihat pertimbangan lain, biaya simpan dan subkontrak terbilang lebih terjangkau dan juga tidak adanya biaya perputaran tenaga kerja dan lembur. Lalu, jika fleksibilitas tenaga kerja terbatas, opsi moderat, opsi 3 dapat dipertimbangkan dengan melakukan penyesuaian lebih lanjut pada jadwal produksi. Lalu kita membahas pada kasus kedua. Berikut adalah jaringan proyek jalur kritis. A ke C, C ke D, D ke F, F lalu ke G.
kita memiliki data awal sebagai berikut. Aktivitas A dengan durasi 6 jam, tidak adanya pendahulu. Aktivitas B dengan durasi 7 jam, tidak adanya pendahulu. Aktivitas C dengan durasi 5 jam, pendahulu A. Aktivitas D dengan durasi 6 jam dengan pendahulu B dan C. Aktivitas E dengan durasi 5 jam dengan pendahulu B dan C. Aktivitas B dengan durasi 8 jam dengan pendahulu D. Aktivitas G durasi 4 jam dengan pendahulu E dan F. Berikut perhitungan forward pas ES dan F. Pada A, 0 dimulai awal proyek. F sama dengan S ditambah durasi. 0 ditambah 6 sama dengan 6. B, S 0 mulai awal proyek. F, S tambah durasi. 0 tambah 7 sama dengan 7. S, F dari A sama dengan 6. S ditambah durasi. 6 ditambah 5 yaitu 11. Lalu data D, maksimal F dari B, F dari C sama dengan 7,11 sama dengan 11. F sama dengan S ditambah durasi, 11 ditambah 6 yaitu 17. S maksimal dari F dari B, lalu F dari C sama dengan max 7,11 dengan data 11. IF sama dengan S ditambah durasi, yaitu 11 ditambah 5, 16. F, S sama dengan F dari D, yaitu 17. S ditambah durasi, yaitu 17 ditambah 8, sebesar 25. Lalu pada data J, F dari E, EF dari F, sama dengan maksimal 16,625, sama dengan 25. S ditambah durasi, 25 ditambah 4 yaitu 29. Backward pas LS dan LF. Lalu pada data J selanjutnya, LF sama dengan 29, selesai akhir proyek. LS sama dengan LF dikurang durasi, 29 dikurang 4 yaitu 25. Pada data F, LF, LS dari G sama dengan 25. LF dikurang durasi sama dengan 25 dikurang 8 yaitu 17. E, LS dari G sama dengan 25. LF dikurang durasi 25 dikurang 5 yaitu 20. Lalu D, LS dari F sama dengan 17. LF dikurang durasi 17 dikurang 6 sama dengan 11. LF minimal LS dari D, LS dari E sama dengan 11,20 yaitu 11. LF dikurang durasi yaitu 11 dikurang 5 yaitu 6. B, LS dari D, LS dari E sama dengan 11,20 dengan 11. Lalu LF dikurang durasi, 11 dikurang 7 yaitu 4. LS dari C sama dengan 6. LF dikurang durasi, 6 dikurang 6 sama dengan 0. Lalu pada data perhitungan tersebut, kami memiliki datanya, yaitu aktivitas A, durasi 6 jam, pendahulu tidak ada. Lalu S dengan perhitungan 0, IF dengan 6, LS 0, LF 6, tidak adanya select time. Lalu pada aktivitas B, durasi yaitu 7 jam, tidak adanya pendahulu, data S yaitu 0, F 7, LS 4, LF 11, yaitu memiliki select time besar 4. Pada aktivitas C, durasi 5, pendahulu A, IS 6, IF 11, LS 6, LF 11, tidak adanya select time. Pada data D, durasi 6, pendahulu B dan C, IS yaitu 11, IF yaitu 17, LS yaitu 11, LF yaitu 17, tidak adanya select. Lalu E, durasi 5 jam, pendahulu B dan C, IS yaitu 11, IF 16, LS yaitu 20, LF yaitu 25, select yaitu 9. Lalu pada F, durasi 8 jam, pendahulu D,
IS yaitu 17, IF 25, LS 17, LF 25, tidak adanya slack time. Lalu pada aktivitas C yang terakhir, durasi 4 jam, pendahulu E dan F, IS yaitu 25, IF yaitu 29, LS 25, dan LF 29, dan tidak adanya slack time. Jalur kritis yaitu A ke C, ke D, ke F, lalu ke G. Durasi total jalur kritis A yaitu 6, ditambah C ya 5, ditambah D 6, ditambah F 8, dan ditambah G 4, yaitu total 29 jam. Jalur ini adalah jalur dengan durasi terpanjang yang menentukan waktu penyelesaian minimum proyek. Penjelasan slack time adalah waktu luang atau fleksibilitas yang dimiliki setiap aktivitas tanpa menunda proyek secara keseluruhan. Pada jalur kritis, slack time untuk setiap aktivitas adalah 0, karena setiap aktivitas pada jalur kritis harus selesai tepat waktu untuk menjaga jadwal proyek. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Kurang lebih itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.